warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya udah kenal saya belum? Belum. Sebelum mata pelajaran kita mulai, perkenalkan nama Ibu Siti Masito, biasa dipanggil Ibu Ito. Halo Ibu Ito. Sebelum dimulai mata pelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Tolong dipimpin ke doa kasih. Doa. Ayo bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Di sini kita akan membahas menjadikan manusia yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Menjadikan manusia yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar berarti melakukan tindakan yang positif untuk menjaga kebersihan, kelestarian alam, dan kesejahteraan masyarakat lokal. Ini melibatkan perilaku yang responsif terhadap kebutuhan lingkungan dan masyarakat sekitar, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan lingkungan. Di sini ada 5 contoh. Yang pertama ada membersihkan lingkungan, yang kedua ada penanaman pohonan dan penghijauan, yang ketiga program Kaligot Bersih, yang keempat bakti sosial, yang kelima mendirikan gardu ronda. Pasti di lingkungan kalian itu ada yang namanya gardu ronda, tempat pos satpam. Pos. Yang keenam musyawarah masyarakat, yaitu kayak contohnya Karang Taruna. Yang ketujuh mengurus keperluan bencana. Di sini ada manfaat lingkungan hidup bagi manusia. Yang pertama ada sebagai penyedia oksigen, yang kedua sebagai penyedia air, yang ketiga sebagai penyedia sumber daya alam, yang keempat sebagai penyedia sumber makanan, yang kelima sebagai tempat hidup. Di sini yang pertama ada menjaga kebersihan lingkungan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama menghindari sampah, yaitu menjaga kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan membantu menjaga kelestarian alam. Sampah plastik dan limbah lainnya dapat mencemari tanah, air, dan udara sehingga merusak ekosistem. Jadi kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita, ya, biar supaya tidak ada penyebaran penyakit, terus juga supaya menjaga kelestarian alam. Yang kedua, memindahkan sampah, yaitu memastikan sampah dibuang pada tempatnya dan partisipasi dalam program-program kebersihan komunal dapat menjaga lingkungan yang nyaman dan indah bagi semua orang. Di sini yang kedua ada melakukan aktivitas sosial lokal. Dibagi menjadi 2, yang pertama gotong royong, yang kedua membantu tetangga. Gotong royong yaitu gotong royong di lingkungan seperti membersihkan pasar, jalanan, atau area publik dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat lokal. Jadi kita di masyarakat itu harus ikut dalam bergotong royong di lingkungan, seperti membersihkan pasar, jalanan, atau area publik. Di sini yang kedua ada membantu tetangga, yaitu melakukan hal-hal kecil seperti membantu tetangga yang sedang menggelar hajatan, bergantian memberi makanan kepada tetangga tanpa harapan balasan, atau menjenguk tetangga yang sedang sakit dapat meringankan beban mereka. Yang ketiga ada partisipasi dalam program komunitas, yaitu mengambil kebagian dalam program konservasi lingkungan seperti reboisasi atau proyek-proyek kegiatan hijau. Dapat membantu menjaga kestabilan iklim dan
kehidupan flora dan fauna di sekitar kita. Yang keempat juga ada perubahan sikap dan niat, dibagi menjadi dua. Yang pertama ada empati dan persepsi, yang kedua niat dan niat ikhlas. Yaitu yang empati dan persepsi yaitu menggunakan empati dan persepsi untuk memahami situasi orang lain dan kemungkinan yang mereka hadapi dapat mendorong kita untuk melakukan aksi sosial yang lebih aktif. Di sini ada juga niat ikhlas. Berlaku dengan niat ikhlas dan tanpa pamrih dapat meningkatkan dampak positif dari segala yang kita lakukan untuk lingkungan sekitar. Di sini dijelaskan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56. Tolong dibacakan. Siapa? Kelas. Main. Sudah. Main. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Siapa di sini yang bisa menyimpulkan dari surah? Lebih. Jadi kita tidak boleh berbuat kerusakan di muka bumi kita. Karena sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Di sini ada makna surat Al-A'raf ayat 56. Dalam ayat ini Allah melarang manusia agar tidak membuat kerusakan di muka bumi. Larangan membuat kerusakan ini mencakup semua bidang seperti merusak pergaulan, jasmani dan rohani orang lain, kehidupan dan sumber-sumber penghidupan. Yaitu pertanian, perdagangan dan lain-lain, merusak lingkungan dan lain sebagainya. Bumi ini sudah diciptakan Allah dengan segala kelengkapannya seperti gunung, lembah, sungai, lautan, dan daratan, hutan, dan lain-lain, yang semuanya ditunjukkan untuk keperluan manusia agar dapat diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, manusia dilarang membuat kerusakan di muka bumi. Jadi di makna surah ini, kita sebagai manusia tidak boleh membuat kerusakan di muka bumi, harus menjaga dan melestarikan. Di sini juga ada manfaat. Yang pertama ada kesehatan yang lebih baik, yaitu lingkungan yang bersih dan terjaga dapat mengurangi risiko penyakit dan menjaga kebersihan masyarakat dapat terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh yang tidak sehat seperti demam berdarah dan infeksi saluran pernapasan akibat polusi udara. Jadi kalau lingkungan kita bersih itu kita bakal terhindar dari namanya penyakit. Terus kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan kita supaya kita tidak terkena akibat polusi udara. Yang kedua, ada kualitas hidup yang meningkat. Lingkungan yang bersih dan asri memberikan kenyamanan dan meningkatkan kualitas hidup. Ruang terbuka, hijau dan area bersih memungkinkan hidup untuk beraktivitas dengan lebih nyaman dan menyenangkan serta meningkatkan kesehatan mental. Yang ketiga, ada berkelanjutan sumber daya alam. Dengan menjaga lingkungan, manusia berkontribusi pada berkelanjutan sumber daya alam. Praktik seperti daur ulang, pengolahan sampah yang baik, dan penggunaan sumber daya secara bijaksana membantu memastikan bahwa generasi mendatang juga dapat menikmati sumber daya tersebut. Di sini juga ada video.
Hei Raffi, jangan membuang sampah sembarangan seperti itu. Emangnya kenapa sih Pak? Orang-orang kan juga banyak yang buang sampah sembarangan. Bukan saya doang. Tapi membuang sampah sembarangan itu dapat mencemari lingkungan dan merugikan orang lain. Dengan tidak membuang sampah sembarangan, itu banyak manfaatnya. Contohnya, kita bisa terhindar dari penyakit menular akibat lingkungan yang tercemar. Bila lingkungan kita bersih dan rapi, pastinya kita bisa hidup lebih nyaman serta sehat secara jasmani dan rohani. Dan kalau semua sudah terlaksana, akan tercipta kerukunan antar warga. Dan semua itu berawal dari tidak membuang sampah sembarangan. Baik ya Pak, untuk berikutnya nanti ada usahain membuang sampah pada tempatnya dan juga menjaga kebersihan. Baik, di sini siapa yang bisa menyimpulkan dari video? Jangan buang sampah sembarangan, Bu. Iya. Ntar kena penyakit. Nanti banjir Bu. Iya. Terus Areanya jadi jelas sih Bu kalau di sini siapa yang lingkungannya itu dijaga, tidak ada sampah? Kampung Pulau. Kemarin Ada nomor satu, bakti, Bu. juara satu kemarin. Kampung Pulau, Bu. Dia lagi bikin ayun. Jadi di sini kesimpulannya, manusia dan lingkungan hidup memiliki hubungan yang sangat erat dan saling bergantung. Kesejahteraan manusia tidak dapat dipisahkan dari kesehatan lingkungan. Oleh karena itu, upaya menjaga kelestarian lingkungan adalah tanggung jawab bersama yang harus diemban oleh setiap individu. Tindakan nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan konservasi sumber daya alam harus dilakukan secara kolektif oleh masyarakat. Setiap individu perlu berkontribusi dengan cara sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya dan ikut serta dalam kegiatan bersih-bersih. Jadi di kesimpulan ini, kita itu harus sebagai manusia itu harus menjaga lingkungan sekitar kita supaya lingkungan itu tetap bersih. Kan kalau lingkungan kita bersih itu pasti kita tinggal di lingkungan itu nyaman ya. Iya. Oh iya. Tidak juga terkena cepat penyebaran penyakit. Ya. Sini juga ada games. Asik ya. Yeay. Yeay. Hadiah lagi. Saya. Ini permen kaki nih. Ganti. Berapa nomor longgar? Nanti di sini main cepet-cepetan ya. Oke. Di Jepangan. Oke, siap. Saya. Ayo. Tuh, Saya. Nomor 3. Nomor 7. Nomor 3 coba. Menjadi manusia yang berguna bagi lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan cara abu, Saya. Kami nggak mau rugi nih. Nomor berapa? Nomor 6. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi pencemaran air? Wih. Mana sih menjawab cepetan. B.
Nomor 4. Masa cewek terus bu, laki bu. Satu manfaat dari ketenangan kehidupan masyarakat adalah menjadi apa nih? Join. Dari mana sih kayak? B. Ayo. Masa dia jawab? Saya yang jawab. Yang cowok gantian. Ayo cowok. Nomor berapa? Nomor 7. Kita atas. Salah satu cara untuk mengurangi pencemaran lingkungan adalah dengan melakukan kegiatan berikut kecuali Apa ya? Milih ya. Adil. Cepet abis itu. Tuh kan bener beng-beng ini bukan. Beng-beng bener. Nomor 5. Susu. Operator. Nomor 2. Sabar. Ayo Tapi sudah. nanti botekan aja. Nonton bisa tadi ulang lagi. Aku nggak usah. Nggak usah. Ini aja botekan sama saya. Iya, mana terus doang. Nyicip. Mata pelajaran kita hari ini. Kita membaca hamdalah. Alhamdulillah.